Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat salihah. Bersama saya Anggun Kurniasari, @Ibuda Peradaban, founder Bright Tech Indonesia. Kali ini kita mau flip through bullet journal tahun 2021 dengan menggunakan buku planner dan juga buku jurnal dari Bright Tech Indonesia, yaitu Shine Bright. Yuk kita lihat sama-sama isinya. Ini udah tebal banget ya, sudah banyak diisi, dan juga nanti akan ada beberapa sharing bagaimana saya mengorganize beberapa project-project saya, sekaligus mengorganize kehidupan saya baik di domestik, kehidupan keluarga, rumah tangga, dan juga saat membuat project-project di Brightalk. Yuk kita mulai. Bismillah. Nah, ini seperti biasa ya, karena jurnal emak-emak pasti ada seni dari anak-anak ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini tahun 2021, ini ada beberapa hal yang ingin jadi fokus utama saya. Kemudian di halaman, ini juga ada daftar isi dan beberapa indeks yang saya tambahkan. Jadi setiap ada sesuatu yang saya tulis judulnya di sini dan halamannya, sehingga saya kalau mau cari-cari bisa langsung lihat aja di indeks ini. Masih indeks. Kemudian ini beberapa tutorial cara mengisi planner ini. Jadi ini buku ini hybrid ya, bisa untuk planner dan juga sekaligus ngejurnal, karena di belakangnya ada dotted page yang bisa digunakan untuk bullet journaling. Tapi diawali dengan beberapa planner ya. Ini bab 1 tentang bagaimana kita hidup seimbang. Jadi nanti ada tips and tricks untuk membuat prioritas. Kalau di bab 2 untuk goal setting. Jadi untuk sebenarnya apa yang ingin kita lakukan di muka bumi ini, gitu-gitu ya. Termasuk juga nanti ada vision board di sini, ada ultimate goals di setiap 10 tahunan. Nah, kemudian ini di bab 3 sudah masuk kepada 5 area kehidupan. Terus mulai dari membuat tahunan, tema bulanan, sampai ke yang paling kecil ya. Jadi ini mingguan, kemudian harian, jadi rutinitas harian. Ini udah ada template-nya. Nanti sahabat salihah bisa, kalau mau info detail, bisa saya buatkan video tersendiri bagaimana saya merancang kegiatan harian supaya tidak bentrok gitu ya, supaya bisa terrealisasi dengan baik setiap kegiatan atau rencana-rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian ini ada belief system, bagaimana membuat sistem supaya kita afirmasi diri ya, supaya tidak down. Ini ada beberapa join Brightalk Club. Ini udah masuk ke bulanannya ya. Jadi setelah tadi mengassessment diri, nah ini udah mulai masuk ke monthly check-in. Jadi kita check-in atau membuat rencana dan sekaligus review setiap bulan ya. Kita setiap bulan ada tema bulanan. Kemudian ini dari 5 area kehidupan kita mau membuatnya seperti apa, terus kenapa kita mau membuat rencana seperti itu. Ada trackernya saya nggak terlalu rajin ngisi ya, jadi ada yang saya rajin banget ngisi, ada yang enggak. Nanti ini review. Nah, setiap menuju awal bulan saya selalu buat mind mapping apa aja mau dikerjakan di bulan berikutnya. Sama ini bulan kedua, bulan Februari nih lumayan rajin buat nge-tracking. Sama ya, ini buat mind mapping buat bulan ketiga. Tema bulan ketiga ada trackernya, yang ini nggak diisi. Ini tema bulan keempat. Bulan keempat ini Ramadan, nanti di belakang juga ada khusus bullet journal untuk Ramadan. Ini bulan kelima, masih melanjutkan Ramadan ya, menuju Lebaran. Bulan ke-6
Nah, di bulan ke-6, setelah itu bulan ke-7 dan seterusnya ini saya udah mulai nggak ngisi karena memang di bulan ini lagi trimester 1, trimester awal hamil, jadi benar-benar nggak, polanya benar-benar ekstrim banget berubahnya, jadi ini saya nggak konsisten buat ngisi di situ. Ini resume dalam 1 tahun. Saya nggak isi di sini, tapi saya nanti isi di belakang. Saya buat refleksi di belakang khusus. Ini ada beberapa. Ini head tracker. Ini beberapa contoh buat ngejurnal. Ide buat mengisi dotted page. Nah, ini kita masuk ke area bullet journal saya ya. Ini ada kelas dari Fitrah World Movement karena bagus tentang mission offline, jadi saya tulis di sini sebagai reminder. Ini juga hasil kelas life plan canvas dari Muda Inspiratif, saya tulis di sini juga. Ini kolaborasi dengan Namina Una Institute. Ini catatan juga ya, catatan kelas juga karena bagus saya tulis. Nah, ini udah mulai masuk ke tema tahunan. Jadi 2021 tema tahunannya adalah scale up, dan ini beberapa fokus saya di tahun 2021. Nah, kemudian ini saya bikin challenge bersama dengan Kak Una, Kak Rusna Maswari. Jadi challenge namanya #reset your life 2021. Setiap hari selama 5 hari kita live Instagram buat ngejurnal di 5 area kehidupan. Ini spiritual, ini intelektual, kemudian ini kesehatan, ini kesejahteraan atau finansial, nah ini sosial. Ya, kemudian, nah ini udah mulai masuk ke beberapa collection ya, collection di bullet journal saya selalu dibuat tuh bikin planner line up, jadi biar tahu saya punya buku apa aja dan mau ngejurnal tentang apa aja. Tapi nggak semua works ternyata ya, ini udah ada beberapa evaluasi yang saya coret-coret, dan pada akhirnya 2022 saya memutuskan untuk menggunakan 2 buku saja. Ada beberapa buku, 3 buku yang itu saya gunakan tematik bahkan sampai tahun-tahun ke depan. Jadi kalau fokus untuk 2022 aja saya cuma pakai 2 buku, sedangkan 3 buku sisanya itu saya akan gunakan bahkan sampai tahun-tahun berikutnya, karena itu isinya ada jurnal belajar sama jurnal mimpi, satu lagi jurnal me time ibu. Nah, ini ada book list saya yang beberapa sudah dibeli, yang di Lingkari belum saya beli, dan beberapa juga sudah saya baca. Ada wishlist. Jadi ini beberapa yang saya isi keranjang Shopee saya, di sini semua saya tulis. Jadi saya bisa baca, oh ternyata saya beli apa aja di tahun 2021. Kali ini bucket list itu yang saya ingin kerjakan di 2021. Ini udah saya lihat juga nih ya, mana yang tereksekusi, dicoret, yang tidak. Itu saya bagi juga berdasarkan kategori ya. Personal, bright talk, communication, Quran journal, spiritual, intelektual, kesehatan, kesejahteraan, sosial. Nah, kemudian ini life map, jadi 3 peran, Great Woman, Wonderful Life, Supermom. Saya buat aktivitas kuncinya, sekaligus standarnya tuh harusnya seperti apa gitu ya, dikerjakan setiap kapan gitu. Di peran-peran tersebut tuh harus minimal saya perform di setiap seminggu berapa kali atau setiap hari di jam yang keberapa gitu. Ini udah masuk ke tracker. Aduh saya malu ya, agak ditutup aja lah. Tracker berdasarkan 5 area kehidupan. Ini tracker spiritual, jadi ada tilawah ya, targetnya berapa juz, setiap 1 juz saya arsir. Kemudian ini kode sholat. Setelah itu ini yang intelektual itu buku yang saya baca di setiap bulan dan kelas yang saya ikuti di setiap bulan. Ini nggak terlalu banyak ya, jadi tadi book list yang ini. Nah, nanti saya kelihatan nih saya baca apa aja di sini. Kemudian
ini self care, kesehatan. Jadi luluran, saya berapa kali luluran selama setahun. Kemudian list body treatment saya ngelakuin di bulan apa aja. Junk food ini nggak terlalu bagus ya, saya nge-trackernya kayaknya nanti akan ganti nih, bentuk trackernya nggak terlalu works buat saya. Dan ini creative space saya, jadi saya misalnya live Instagram, bikin podcast atau YouTube, saya tracking di sini. Finansial, ini finansialnya Bright Talk, jadi rekap finansial di tahun-tahun sebelumnya dan juga rencana di tahun ini ya, financial projection. Ini juga satu revenue log, jadi pendapatannya Bright Talk dan juga pengeluarannya Bright Talk dalam setahun. Kurang lebih seperti itu. Ini channel growth. Jadi saya catat ya di awal tahun berapa follower saya dan targetnya seperti apa, dan beberapa yang sejenis ya, sejenis. Nah ini channel tracker. Jadi saya nge-tracker follower Instagram, postingan feed dan juga story. Highlight ya, highlight story, subscriber YouTube, watch hour YouTube. Kemudian podcast, place nge-podcast ini kemudian saya rekap dalam setahun seperti apa. Ini target dalam setahun saya ingin bikin konten seperti ini, dan ini ada beberapa evaluasinya. Sebenarnya ada trackernya di belakang. Nah ini lumayan detail ya. Jadi karena Bright Talk itu ada Instagramnya juga ada 3, karena yang utama 1, yang 2 khusus untuk program, yang satu khusus program, yang satu lagi khusus untuk produk. Jadi ada 3 Instagram, kemudian ada YouTube dan podcast. Nah ini masing-masing saya buat trackernya nih. Jadi feednya tentang apa aja. Jadi ini tema ya, temanya terus tanggalnya, warnanya, color palette seperti apa. Nah ini ya, jadi nih saya buat resume dan nanti rencana ke depan baiknya seperti apa di tahun 2022. Ini Instastory highlight ya, saya membuat highlight rata 13, berarti rata-rata sebulan cuma 1 highlight ya. Jadi ini targetnya sebenarnya banyak, tapi yang tereksekusi cuma segini. Oke, ini buat pelajaran buat tahun 2022 nanti. Live Instagram juga targetnya sudah banyak, pengennya setiap minggu, tapi ternyata yang tereksekusi cuma 12 kali. Oke lanjut, ini live IG di Bright Talk Event dan live IG di Bright Talk Goods. Saya nggak nge-tracking ini ya, nggak nge-tracking postingan feed di event dan goods. Nanti rencana 2022 mau nge-share, mau saya tracking. Nah, ini Shine Letter ini artikel yang dikirim ke WhatsApp group Bright Talk Club. Nah, jadi ini dalam setahun berapa kali buat artikel Shine Letter. Itu cuma sedikit ya, padahal targetnya setiap minggu. Targetnya banyak, muluk. Nah, ini yang saya malah nggak sangka-sangka, podcast yang targetnya sebulan 2 kali, tapi alhamdulillah ini lumayan ya, udah hampir mencapai target. YouTube juga targetnya sebulan 2 kali, ini juga mau mencapai target. Ternyata lumayan konsisten ya YouTube dan podcastnya Bright Talk. Nah ini produk dan program selama 1 tahun at the glance. Jadi selama ngeliat spread ini langsung kelihatan, oh iya kita udah video promosi gimana, produk selling, program registrationnya seperti apa, dan partnership ya. Ini saya tutup dulu, ada beberapa angka ya, nanti mungkin harus di blur ini. Oke, seperti itu. Ini waktu itu saya live Instagram di Hexagon City, saya tulis di sini juga tentang bagaimana saya manajemen project menggunakan metode Alastair Method. Nah, top konten, jadi setiap kuartal saya tulis setiap bulan nih ya, berapa produksi, berapa feed Instagram, likes-nya rata-rata berapa, top apa yang likes-nya terbanyak tentang apa. Jadi sini bisa kebaca ya konten-konten yang memang disukai.
Karena rekaman malam jadi ada suara-suara lain, mohon maaf. Nah ini udah masuk ke bullet journal Ramadan, buja Ramadan khusus saya buat, dedikasikan khusus Ramadan tuh, khusus bullet journal sendiri. Dan ini ada videonya di @ibu.peradaban. Teman-teman bisa lihat ya tentang Ramadan, spread Ramadan. Ada sleep tracker, ada mood board, ada gratitude log, ada reading log, ada Quran log. Ini nggak works karena saya ternyata nggak rajin tadabbur. Ibadah tracker ya, kemudian meal plan selama ini dari mulai sahur dan iftar ya, selama 1 bulan. Nah ini refleksinya, jadi ini evaluasinya dari 5 area kehidupan. Ini juga refleksi target-target ibadahnya. Nah ini kemarin saya buat challenge refleksi muslimah 2021 5 hari ngejurnal, tapi akhirnya rencananya mau live Instagram, tapi akhirnya nggak, qadarullah nggak bisa. Jadi saya buat videonya di masing-masing ini ya, nanti bisa dilihat videonya di @passionatemuslimah. Ya, ini hari pertama tentang highlight dan momentum, hari kedua tentang pencapaian, hari ketiga tentang kegagalan, hari keempat tentang pertumbuhan diri, hari kelima satu kata tentang 2021. Ini karya masterpiece anak, coretan anak kosong. Ya, alhamdulillah sih. Sini ada coretan, terus ini ada grid spacing. Jadi saya ada berapa dot ke samping dan berapa dot ke bawah. Kemudian kalau mau dibagi 2 berarti berapa gitu ya, berapa kotak. Kalau dibagi 3 berapa kotak gitu. Jadi nih saya patokannya dari sini. Tentang Bright Talk. Ini ada pen test juga. Ada pen test highlighter. Dan selesai. Itu tadi flip through dari journal Plan and Journal Book saya di 2021. Bisa dibilang ini juga bujo saya juga, sistem saya, pokoknya ini sistem hidup saya ya, semuanya terrecord dengan baik di satu buku ini. Nanti insya Allah kita buat ini ya, buat video selanjutnya tentang bagaimana kita bikin setup tracker tadi di 2022 insya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya, sahabat salihah. Terima kasih sudah menyimak.